Jack. Hai Jack. Gua Andre dan sebelah gua Andre juga. Selamat gini hari. Kali ini kita mau lanjut nostalgia zaman-zaman tahun 80 90-an ya, 80. Apa sih kira-kira nostalgia yang tahun 80-an itu? Media kalau kita dengerin lagu dulu, Musik ya? musik. Oke. Medianya ya. Oke. Media yang bersejarah ini tentang kaset. Oke, kaset. Kaset kita. Nah, Kaset pita atau pita kaset? kaset kita. Kaset yang ada pitanya. Awal kaset ini kira-kira dimulai populer di tahun berapa? Media kaset kita ini awal-awalnya kalau nggak salah dari tahun 70-an deh. Tahun 70-an ya. Dari 70-an terus mulai 1970-an. makin menggila di 80-an, Era 80-an, 90-an sampai terakhir tuh awal-awal 2000-an lah ya. awal 2000 ya. Awal 2000 udah mulai meredup lah. Karena sudah ada MP3 ya. CD dulu. CD dulu ya. Heeh. Kira-kira cara mendapatkannya gimana nih? Ya kalau dulu kita mau beli kaset ya ke toko kaset, Jack. Toko kaset ya? Toko kaset, Jack. Di mana tuh? Nah, kalau kita nih anak-anak Jakarta nih, Jakarta Selatan ya, gua anak Jakarta Selatan, itu beli kaset tuh yang top itu kaset, toko-toko kaset itu pertama itu di Sabang, Duta Suara itu udah paling top tuh. Itu Sabang itu Jakarta Pusat. Sabang masih selatan. Masih selatan ya? Kalau nggak salah ya. Terus yang kedua jelas-jelas yang seperti di video kemarin di Blok M. Blok M, Duta Irama. Duta Irama. Terus Oke. di Mahakam, Mahakam itu Aquarius. tokonya ya, Aquarius ya. Aquarius itu juga label rekaman ya, merek rekaman. Kalau yang zaman dulu itu tahun 80-an itu belum ada yang namanya pelanggaran hak cipta. Jadi segala macam lagu itu direkam aja terus langsung dijual zaman dulu. Nggak peduli itu dulu. Jadi yang kita beli itu sebenarnya kaset-kaset yang standar buat yang kita bisa beli kaset kosongnya gitu, cuma di labelin. Itu ada yang namanya kaset standarnya itu C60. C60 itu maksudnya 60 menit. Ini mesti diceritain dulu nih kaset. Oke, gimana? Kaset itu anak-anak sekarang kan nggak tahu, Jack. Nggak tahu ya. Taunya CD atau Udah Spotify sekarang ya? Iya, sekarang mah udah Online medianya udah streaming. online. Kaset itu ada dua sisi. Sisi A, sisi B, side A, side B. Set A, set B. Jadi kalau mau nyetel lagu misalnya satu album C60 isinya ada 10 lagu. 5 lagu pertama ada di side A, Set A, 5 lagu berikutnya di side B. dibaliknya ya. Jadi kasetnya harus dibalik ya. Nggak harus dibalik. Habis itu ada C90. Itu C90. 90 menit, harganya lebih mahal. Nah, waktu dulu itu Pitanya juga lebih panjang ya. lebih panjang 90 menit. Nggak tahu berapa meter, Jack. Males ngitunginnya. Kalau ada yang tahu mungkin bisa isi di kolom komentar. Siapa tahu ada yang niat gitu ngitungin gitu berapa meter gitu ya. Awal-awal tahun 80-an itu gue masih inget, Jack. Gue itu beli kaset itu SD. Pertama kali beli kaset. Sebelumnya dibeliin kaset itu Sanggar Cerita. Ingat gak lo ada Sanggar Cerita? Iya benar, Sanggar Cerita itu Pinocchio, Cinderella, terus apa lagi? ada cerita-cerita Indonesia. Iya, apa bawang merah, bawang putih. Iya, ada yang dewa-dewa. Jadi Zeus. drama audio. Drama audio, betul. Drama audio. Itu nostalgia yang indah. Zaman kecil dulu. Nah, terus gue mulai beli kaset sendiri itu SD kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 gue lupa. Itu harga kaset yang standar itu 1.250 perak, Jack. Satu kaset Satu kaset 1.250. Sekarang 1.250 perak dapat apaan, Jack? dapat nggak dapat. Rokok sebatang. Ya mungkin. Terus habis itu kalau yang C90-nya 2.000 perak ya. 2.000 rupiah kalau nggak salah. Lebih mahal sedikit ya kira-kira. Lebih panjang soalnya. Ngerekamnya lebih lama. Lebih lama. Lagu-lagunya berarti dengan lebih panjang durasi, lagu-lagunya lebih banyak di dalam. Misalnya yang C60 ada 5 lagu, satu side. Kalau dia mungkin ada 7 atau 8 lagu. Banyak satu side. nih coba nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lagu. Satu side. Satu side loh. Berarti dia masuk di C60 mungkin. Apa sih C90 ya? Ini padahal standar ya. Ya Lagunya pendek-pendek kali. mungkin 10
lagu, kalau satu lagu 2,5 menit ya mungkin. Nah terus ada ini Jack, lu ingat ya? C60 tuh 60 menit ya kan? Iya. Berarti bisa dalam 60 menit bisa diisi dengan sekian lagu gitu iya. ya? Satu lagu kan standarnya biasanya 3-4 menit. Oke. Jadi kalau 30 menit ya bisa, ya benar satu set bisa 8-10 lagu, benar. Oke, bisa. Kecuali dulu ada band yang satu album isinya cuma 3 lagu. Yes, Rush. lagunya 10 menit satu lagu, 12 menit. Iron Maiden juga. Ya. Kira-kira 60 menit satu side bisa diisi dengan rekaman dengan berapa lagu gitu. Kalau misalnya Sanggar Cerita ya dia sepanjang satu cerita atau bolak-balik dia menghasilkan harus habis itu satu drama 60 menit. Durasinya 60 menit atau 90 menit kalau C90. Gitu. Harga dimulai dari 1.250. Ya tahun segitu ya, sebelumnya gue nggak tahu udah berapa harga. Zaman tahun 70-an, zaman bokap gue masih beli kali 200 perak kali ya. Mungkin 500 kali ya. Atau kemudian beranjak naik ke 2.500 misalnya, terus kemudian naik 5.000. Nah, waktu kenaikan itu pada satu saat wah, itu seru. Jadi pada tahun 1988 pemerintah tiba-tiba ngeluarin peraturan bahwa ini pembajakan, nggak boleh lagi pembajakan. Nggak boleh karena izinnya nggak. Iya, karena nggak apa? Nggak ada royalti, nggak ada apa kan, ini pembajakan. Semua orang bisa jualan kaset, kita tinggal ngerekam, yang penting lu punya PT, lu rekam, lu punya toko kaset, lu jualan di situ. Seperti itu ya. Kita dulu juga kan bikin mixtape segala, kita jual-jualin ya kan, cuek aja kan. Tapi under table aja itu ya. Iya. Nah akhirnya keluar peraturan itu, keluarlah kaset yang resmi nih, kayak begini bentuknya nih yang resmi nih. Ini udah ada berpita cukai. Iya, udah ada cukainya nih, kotaknya udah pada hilang sih punya gua. Nih. Biasanya ada ininya, ada zoomnya gini aja deh. Ada kotaknya di situ ada pita cukainya ya. Iya. Ada pita cukainya. Itu tiba-tiba naik 100% dari harga 2.500 tiba-tiba jadi 5.000 rupiah tahun 88. Uang 5.000 itu besar bos. Tahun 88 itu uang gede banget, 5.000 rupiah itu, ya? Itu. Kenaikan 2.500 tuh atau 2 kali lipat itu berasa banget. Itu terjadi rush di semua toko kaset di Jakarta. Orang borong kaset yang pada punya duit sampai bawa keranjang. Pertanyaannya, tahu dari mana? Atau dari siaran TV? Ada siarannya. Siaran. Semua belum orang ada broadcast WhatsApp soalnya. Nggak ada. Semuanya dari koran atau dari TV. TV-nya kan cuma satu dulu. Satu orang dengar semua. Oh iya, benar. Dulu cuma ada TVRI. Cuma ada TVRI aja. Terus dari kenaikan harga itu dimulai dengan ada cukai atau pajak. Cukai lah kira-kira untuk royalti, untuk pemerintah, pajak pada penjualan ke pemerintah misalnya gitu kan. Ada juga nih akhirnya kita mempunyai cerita-cerita lucu atau meme kalau sekarang orang bilang mengenai kaset. Misalnya pasti pernah ada yang terima deh memenya. Kira-kira apa Jack? Apa hubungannya benda ini dengan benda ini? Pensil. Semua anak zaman dulu pasti tahu. Anak zaman sekarang nggak bakal ngerti apa nih kaset aja, mereka juga nggak tahu ini apaan. Belum pernah nyoba paling nggak. Ini buat apaan? Buat apa? Buat rewind. Oh. Jadi sebenarnya bukan buat rewind. Kalau misalnya ini pitanya pada kusut. Nih, playernya udah lemah gitu nih, pita kadang-kadang suka molor begini nih. Mungkin karena headnya istilahnya. Iya, headnya lemah. Motornya sih lebih motor. Kalau kita pakai jari, kalau udah panjang kan susah. Jadinya akhirnya pakai ini. Nah, itu punya ada gosip katanya. Jadi tambah kusut gua putar. Ada gosip karena disebutnya kalau kita nge-rewind atau menggulung di playernya, akan sering pitanya akan melar. Iya, bener. Jadi ngambang. Diakalin pakai pensil kira-kira atau yang sayang banget sama kasetnya. Kalau masuk pensilnya tinggal
putar begini. Nah itu ke rewind gitu. Ada satu lagi cerita yang banyak orang sebenarnya nggak tahu. Jadi ada titik di sini, di ujung sini, itu dari kalau kita beli kaset baru itu masih ada kotak ini. Ini setengah patah lah kira-kira, disiapkan untuk dipatahin. Fungsinya apa? Kalau kita sudah patahin, ini tidak bisa direkam kasetnya. Nggak bisa ditiban. Nggak bisa ditiban dan rekam. Diganti dengan lagu-lagu lain. Bisa, di selotip. Kalau nggak dikasih kertas dulu. Akhirnya. Caranya begitu. Jadi kalau memang udah ngerekam, udah fix, kasih ininya dipatahin. Jadi nggak gampang. Soalnya tombol rekam dengan tombol play itu sebelahan, jadi kadang-kadang kepencet tombol itu sehingga kehapus ininya atau kerekam yang suara baru jadinya. Kira-kira itu yang trik-trik sedih deh hilang kalau nggak sengaja kerekam. Jadi nyatakan dengan kaset, bukan nyatakan dengan lagu. Begitu. Cinta. Jadi nyatakan dengan kaset. Kado ya buat kado. Nah, kasih lagu-lagu. Kita juga kalau dengerin kaset tuh dulu, kaset album baru nih keluar misalnya band apa yang kita suka, satu geng gitu misalnya, misalnya gua gitu beli. Nah, ini teman-teman, wah dengerin dong di rumah siapa yang paling keren tape-nya. Ya. Kita dengerin rame-rame. Player itu menentukan juga untuk menghasilkan suara lebih jelas. Kalau banyak player yang suaranya, output suaranya ya, maksudnya itu kurang bagus, jadi suaranya ya sampai sekarang juga begitu kan, masih segitu. Lo MP3 dengerin di handphone sama pakai apa sih, tapi kalau sekarang kan aplikasi ya bisa diatur gitu. Bisa diatur di aplikasi. Kalau dulu nggak, benar-benar dari pita dibaca oleh head keluar ke sound atau speakernya, dimuter pakai motor, dimuter gitu. Jadi ada beberapa player yang dipakai untuk dengerin lagu atau dengerin pasang kaset inilah. Orang sebutnya pasang kaset. Setel kaset. Kalau yang di rumah untuk di dalam rumah biasanya di ruang keluarga atau di ruang TV gitu ada namanya tip deck. Tip deck yang paling keren. Yang paling keren itu biasanya untuk di family room lah kira-kira gitu. Lu percaya nggak? Gue masih punya aja. Masih nyimpen tape deck, tapi itu kayaknya dari tahun 90-an deh. 90-an. Masih ada gua. Ntar kita lihat ya. Nah, ini yang disebut tip deck. Gede ya? Sampai nggak kelihatan kita. Ada equalizernya, ada tempat kasetnya. Itu double tape tuh, namanya double tape, bisa ngerekam. Nih ada ini ada apa nih, equalizernya juga. Ini ampli. Oh, ampli. Ini tempat kaset. Amplifiernya. Ini untuk radio. Pengaturan radio. Lengkap. Yang ini kebetulan sudah ada CD-nya. Deck CD-nya. Untuk tray CD-nya juga sudah ada. Jadi ini keluaran yang terakhir lah. Ya udah tampangnya juga udah keren ya, udah digital. Agak modern. Nah, ada beberapa yang masih jadul banget modelnya. Kayu aja. Pakai kayu. Masih pakai kayu. Oke. Kita sulap. Oke. Kedua ada lagi untuk yang di kamar lah, kira-kira untuk di kamar, untuk yang pribadi, untuk yang namanya tidur misalnya. Itu disebutnya kompo. Tip kompo. Dia lebih kecil dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya lebih compact lah. Headnya di tengah, speakernya di kanan kiri, udah itu. Tapi biasanya kesini-sini sudah double deck. Jadi ada 2 kaset yang bisa dimasukin ke dalam situ. Nah itu buat ngebajak. Rata-rata. Kita bikin kayak buat kado, buat pacar gitu. Kita bikinin lagu-lagu favorit. Itu termasuk pembajakan sebenarnya. Kita bikinin mixtape buat kado. Itu kalau orang-orang yang males biasanya, yang males cari kado yang bener, akhirnya bikin mixtape aja lah. Atau beli satu kaset, yang satu lagi beli kaset kosong, biasanya lebih murah. Yang satu ini master di copy ke sini. Akhirnya punya 2, atau temennya ya yang mau
punya juga gitu. Itu juga salah satu buat kalau kita beli kaset asli nih, harganya mahal kan, rasanya ya zaman dulu mahal gitu ya. Supaya nih kaset awet gimana caranya? Kita belilah kaset kosong. Kaset kosong, Kita punya double deck, kita rekam. Yang asli disimpan, yang dibawa-bawa buat didengerin di mobil dan di mana-mana yang rekamannya digandain berarti ya. Iya. Tapi Yang supaya ini aman. enggak, supaya Ini yang dipinjem-pinjemin sama teman gitu. supaya ngerawat pipe pitanya nggak rusak, itu ada caranya, Jack. Diapain tuh? Biasanya ditaruh freezer Nah, supaya supaya ditaruh ke dalam freezer supaya nggak apa, supaya beku. supaya nggak. Biasanya kalau sudah dimasukin freezer suaranya enak lagi. Oh iya, benar, gue ingat dulu teman gue juga begitu tuh. Iya kan? Caranya gitu. Dia rata-rata. fans berat sama Megadeth dulu. Terus dia beli kaset itu Jadi dia Michael Jackson. Enggak. dimasukin freezer, keluar Michael Jackson. Itu kaset bolak-balik keluar freezer katanya. Jadi habis didengerin masukin freezer. Iya. Zaman dulu kita tuh ini banget ya, telaten banget ya. Kalau memang mau enak ya gitu. Zaman dulu telaten banget. Harus- Anak-anak zaman dulu itu telaten. Ada usahanya lah sedikit. Oh iya, kadang suka kalau tape-nya rusak, ininya Kapasnya pitanya putus. Oh, oke. Disambung pakai Pakai ke double tape, selasi. ke isolasi, pakai 3M dulu 3M. Iya. Karena ini sangat manual. Di dalamnya ada pita. Pita ini ada bisa memuai, bisa putus malah. Nah, ini yang menjadi kendala kalau untuk mendengarkan hasil yang enak di kuping gitu. Walaupun rekamannya sudah baik, tapi kalau kena lembab atau selalu di rewind, nah itu akan melar pitanya. Kalau Ini- sudah melar, nggak bisa diperbaiki, biasanya kita kanibal dengan lagu yang lain atau pita yang lain. Sudah tidak bisa lagi untuk layangan koang. layangan koang. Iya, biasanya untuk itu. Nah, akhirnya awal 2000-an lah ya. Mulai menurun karena harga CD segala macam udah mulai murah kan. Udah mulai murah. Terus CD-CD bajakan itu digelodok juga udah banyak gitu kan. Orang lebih milih playernya, terutama player CD itu udah mulai jatuh harganya dan suaranya juga lebih bagus. Lebih bagus suaranya jelas. Suaranya Padahal padahal udah digital ya. udah digital. Terus MP3 player juga mulai. MP3 ya. MP3 itu mulai Playernya sudah mulai bisa ada. Yang dulunya kita cuma dengernya bisa dari komputer doang kan MP3 kan. ya. Tapi, mulai ada orang jual MP3 player. Ya walau sampai akhir-akhirnya udah makin kesini keluarlah iPod dan lain-lain macam itulah. Ya. Kaset tinggal di mobil akhirnya. Karena waktu itu player CD di mobil Belum banyak ya, belum ramai ya. belum bagus, Jack, masih lompat-lompat kalau kena Oh, goncangan. Belum aja Eh. di shocknya ya. Belum stabil. Jadi kalau kita apalagi di Indonesia, di Jakarta, di mana-mana poldur, kena poldur dikit cek lagunya Lompat. Skip. Ya akhirnya terakhir nyawanya yang pengalaman gua ya, nyawa kaset itu terakhir di mobil. Di rumah udah nggak pernah dengerin kaset. Nggak pernah kaset. Di rumah itu dari MP3 gua udah atau CD. Tapi masih banyak juga di rumah yang karena tip deck itu kan Ya. susah gantinya atau Ya, harus ngebuangnya juga susah, orang barangnya gede gitu kan. tapi akhirnya zaman itu udah double. Kaset player plus ada Kaset, ada ada CD-nya. CD-nya. Kalau tape deck ya ada player CD-nya walaupun cuma bisa satu. Iya. Belum bisa baca MP3. Lama-lama mulai itu zaman-zaman awal-awal album Dewa, Sheila on Seven itu masih pakai kaset kan. Lama-lama jadi kaset dan CD. Akhirnya CD doang. Gue terakhir dengar kaset itu Guns N' Roses Yang mana? yang Use Your Illusion. yang terkenal banget. Hampir semuanya terkenal. Enggak, yang booming satu kan, yang apa? Lies. Yang sebelumnya satu lagi apa? Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Appetite for Destruction. Itu mah Yang- tahun 88 Oh, itu bro. 88. Berarti masih ada dong. Iya, itu masih di kaset, belum ada CD, belum zamannya CD. Iya, berarti masih ada dong gue dengerin Iya, setelahnya. memang. Oh iya, satu lagi. Ada yang namanya
Walkman itu buat dibawa jalan-jalan. Oh, mirip iPod gitu ya kalau sekarang ya. Iya. Oke. Tapi ini buat player kaset. Ada barangnya, Jack, coba. Masih ada nih. Masih loh, tuh kan di laci gua. Tapi bentuknya udah begini nih. Udah jelas nih. Ini namanya Walkman. Cuma segini doang, bro. Kecil ya. Tuh. Masukin kasetnya. Tapi ini udah gak nyala kayaknya nih. Nggak bisa. Langsung play. Oh. Baru play. Nah, Iya. ini pakai earphone dengernya. Iya, nih tuh. Ada jack earphone-nya. Jack earphone-nya sama nih, kayak di handphone, kayak di komputer, warnanya hijau. Ya. Lubangnya hijau. Nah, Untuk yang mobile lah ya kira-kira. tinggal begitu doang ya. Langsung buka tutup gitu doang ya. Iya. Gak lupa ya. Nama Walkman itu sebenarnya hak cipta punyanya merek Sony. Tapi karena akhirnya saking ngetopnya nama Walkman, semua player yang bentuknya mobile begini disebutnya Walkman. Walkman. Karena dia Sony pertama keluarin player seperti dia ini yang ya menciptakan. Kalau nggak salah dia yang menciptakan ya, Pak. Jadi begitu ada keluar merek-merek kayak Hitachi, Sharp, semuanya disebut aja Walkman. Sumber tenaga dari mana? Baterai ya ini Baterai ada 4 biji kok. 2 biji atau 4 biji. Ini masih ada baterainya. Dari tahun 88 kayaknya. Bahaya. Jadi sekarang kaset-kaset ini sudah punah, sudah tidak diproduksi lagi setahu kita ya. Dan mungkin menjadi barang koleksi atau barang nostalgia. Walaupun playernya mungkin banyak yang sudah tidak terurus atau rusak atau tidak bisa seperti tape deck yang tadi, mungkin aja karena sudah tidak pernah terpakai, jadi kualitasnya juga menurun. Yang jualan kasetnya sendiri di barang-barang loak masih banyak. Masih banyak. Yang pemburunya juga masih banyak sebenarnya, tapi nyarinya kaset-kaset yang unik-unik lah mungkin ya, yang legend lah gitu, kayak mungkin ya album-album pertamanya ya itu tadi Guns N' Roses, Appetite for Destruction itu kan masih awal tuh, atau lagu-lagu Benyamin. Ya, kalau yang kaset-kaset lawak, Warkop misalnya udah susah kan itu sekarang. Mungkin ada beberapa juga yang sudah di convert ke versi digitalnya di YouTube atau di SoundCloud lah kira-kira. Nah, sekarang jadi tidak ada generasi kaset lagi, yang ada generasi digital karena ini adalah sistem analog. Oke, Jack. Oke, Jack. Nostalgia kita hari ini sampai di sini dulu. Mungkin nanti episode berikutnya kita akan nostalgia lagi tentang hal lain. Kalau ada usul atau ada masukan bisa ditulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita. Obrolan dewasa. Hanya yang mempunyai nostalgia. Oke, sampai jumpa, Jack. Bye bye. Cek, bye bye ya. Sayonara.